Allah yang menciptakan semua hal yang ada di muka bumi untuk kalian semua. Semuanya, semua yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Apapun itu, apakah itu hewan, ataukah itu tumbuh-tumbuhan, ataukah itu laut, gunung, udara, apapun yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Malam termasuk siang itu diciptakan oleh Allah semuanya untuk manusia. Semuanya disiapkan untuk manusia. Sungai diciptakan untuk manusia. Hewan diciptakan untuk manusia. Tanah diciptakan untuk manusia. Air diciptakan untuk manusia. Semuanya itu adalah diciptakan untuk manusia. Sehingga apapun yang ada di bumi ini dan apa yang ada di udara, termasuk yang ada di udara, itu digunakan oleh manusia untuk kepentingan mereka. Tidak hanya sesuatu yang ada di muka bumi, tapi juga sesuatu yang ada di angkasa itu ternyata digunakan oleh manusia untuk kepentingan mereka. Terutama pada zaman ketika teknologi ini sangat maju sekali, maka terlihat sekali betapa manusia ini menjadikan seluruh yang ada di muka bumi ini sebagai budak dan pelayan bagi mereka. Kita saat ini bisa siaran seperti ini karena angkasa kita gunakan sebagai pelayan dari kita. Sehingga ada satelit. Ya, kita meletakkan satelit di angkasa sana. Ada satelit di angkasa, sehingga melalui satelit itu kita bisa terhubung dari telepon, bisa terhubung melalui internet, bisa terhubung melalui banyak saluran-saluran, yang mana semuanya itu menggunakan sinyal yang dikirimkan ke satelit ya yang ada di angkasa sana. Semuanya diciptakan oleh Allah untuk kita. Ya. Termasuk hal-hal yang berada di dalam bumi. Yang ada di dalam bumi yang sangat dalam sekali, itu diciptakan untuk manusia. Contohnya, misalnya kita sekarang bisa makan nasi, bisa makan lauk, bisa menggoreng telur dan semacamnya. Itu dari mana? Adalah karena kita bisa memasaknya melalui kompor. Kompor itu bahan bakarnya apa? Sekarang kompor bahan bakarnya adalah gas. Gas LPG. Gas LPG itu didapat dari mana? Dari perut bumi. Dari perut bumi digali ke dalam sampai kemudian panas dari yang ada di dalam perut bumi kemudian ditampung jadi gas, kemudian kita bisa memasak. Ya, memasak sembarang hal dengan gas yang dari perut bumi itu. Kita bisa bepergian itu karena sesuatu yang ada di perut bumi. Kita naik sepeda motornya bahan bakarnya apa? Bensin. Bahan bakar bensin. Bensin itu dari mana? Bensin itu didapat dari dalam perut bumi. Kita juga bisa menikmati jalan yang rata seperti aspal. Aspal itu dari mana? Dari dalam perut bumi.
Termasuk perhiasan yang kita didapat dari mana? Emas, kadang dari perut bumi. Kemudian besi yang kita dapat dari mana? Kadang dari perut bumi. Itu semua diciptakan untuk melayani manusia, sehingga manusia pada saat ini bisa hidup dengan mudah. Karena apa? Karena bisa mengeksplorasi atau bahkan sampai mengeksploitasi semua hal yang ada di muka bumi ini untuk keperluan mereka. Maka oleh Allah dinyatakan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Untuk kalian semuanya. Tujuannya untuk apa? Ada dua hal. Seperti disebutkan oleh Imam Suyuti di dalam tafsir Jalalain ini, litantafi'u bihi wa ta'tabiru, supaya kalian memanfaatkan semua yang ada di muka bumi ini dengan baik. Manfaatkan dengan baik. Tapi jangan dieksploitasi. Ketika dieksploitasi berlebihan, ya, berlebihan dalam memanfaatkan apa yang ada di muka bumi ini, boleh jadi hal itu justru akan menjadi bencana bagi kita. Hingga ada banyak bencana seperti banjir dan semacamnya. Itu adalah gara-gara ulah tangan manusia yang terlalu mengeksploitasi, memaksa, memanfaatkan apa yang ada di muka bumi untuk nafsu mereka, untuk kerakusan dan keserakahan mereka, sehingga ekosistem di muka bumi itu menjadi rusak dan menyebabkan bencana bagi umat manusia. Sesuatu yang asalnya menjadi pelayan bagi kita, ketika kita tidak memperlakukannya dengan baik, maka boleh jadi pelayan itu akan memberontak kepada kita dan justru akan menjadi bencana dan malapetaka bagi kita. Maka gunakanlah. Meskipun bumi disediakan untuk kita, tapi Allah memerintahkan agar kita menggunakannya dengan baik, ya, dengan baik, tidak berlebihan, tidak rakus, tidak mengeksploitasi dan semacamnya. Kemudian tujuan yang kedua seperti disebut oleh Imam Suyuti dalam tafsir Jalalain ini, wa ta'tabiru, dan kalian mengambil pelajaran. Kalian mengambil pelajaran dari apa yang diciptakan oleh Allah itu. Ada banyak sekali cara kita mengambil pelajaran dari hal yang disediakan untuk kita di muka bumi ini. Kita bisa mendapat pelajaran banyak, tidak terhitung pelajaran yang bisa kita dapatkan itu. Kita bisa belajar macam-macam dari hewan. Bagaimana anjing itu sangat setia. Kita bisa belajar kesetiaan kepada suami atau istri melalui merpati dan seterusnya. Saya menulis buku khusus tentang bagaimana kita mendapat pelajaran dari fauna, dari dunia fauna atau dari dunia satwa hewan. Itu dalam buku saya yang bernama Anekdot Fauna. Entah sekarang masih beredar atau tidak. Ada banyak pelajaran yang kita ambil dari muka bumi ini. Dan pelajaran terpenting dari apa yang kita lihat di muka bumi ini adalah agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat itu, dan bahwa kita ini tidak memiliki kekuatan apapun di luar kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sangat lemah, sangat lemah. Ketika Allah berkehendak, maka kita ini menjadi sangat lemah sekali. Kita sekarang tidak bisa menghadapi manusia seluruhnya secanggih apapun, seperti Amerika, Cina, Inggris, Prancis, Spanyol, itu kalang kabut menghadapi virus corona pada saat ini. Di mana virus corona itu adalah makhluk yang sangat kecil, tapi secanggih-canggihnya Amerika, secanggih-canggihnya Inggris, secanggih-canggihnya Italia dan Cina, ternyata mereka tidak bisa menghadapi virus ini. Ini adalah pelajaran bagi kita.
Selanjutnya tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Tsumma stawa lalu menuju siapa Allah. Tsumma stawa lalu menuju siapa Allah ba'da khalqil ardi setelah menciptakan bumi. Ay qasada yakni menuju siapa Allah ilas sama'i ke langit. Fasawwahunna maka menjadikan siapa Allah hunna terhadap as-sama. Ad-dhamiru adapun dhamir yarji'u itu kembali apa dhamir ilas sama'i kepada lafaz as-sama. Yarji'u itu kembali apa ad-dhamir ilas sama'i kepada lafaz as-sama. Li'annaha karena sesungguhnya as-sama itu fi maknal jam'i di dalam maknanya jamak. Al-ayilati yang berakhir apa as-sama. Al-ajilati yang berakhir apa as-sama ilaihi kepada maknal jam'i ayakni sayyaraha menjadikan siapa Allah terhadap as-sama kama fi ayatin ukhra sebagaimana di dalam ayat ukhra yang lain. Yakni faqadahunna. Dalam ayat lain menggunakan redaksi faqadahunna. Maka menjadikan atau menetapkan siapa Allah hunna terhadap as-sama. Maka menetapkan atau menjadikan siapa Allah hunna terhadap as-sama sab'a samawatin terhadap 7 beberapa langit. Sab'a samawatin terhadap 7 beberapa langit. Tadi sudah disebutkan dalam redaksi sebelumnya, dalam teks sebelumnya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah yang menciptakan seluruh yang ada di muka bumi untuk kalian. Tsumma stawa ilas sama. Lalu setelah itu Allah istawa ilas sama, menuju kepada langit. Allah menuju kepada langit. Fasawwahunna, kemudian Allah menjadikan langit itu sab'a samawatin, menjadi 7 lapis langit. Jadi
Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa langit itu ada 7 lapis. Dan redaksi ini seolah-olah, teks ini seolah-olah mencerminkan bahwa penciptaan bumi lebih awal daripada penciptaan langit. Karena atau menjadikannya Allah langit, Allah menjadikannya Allah langit menjadi 7 itu terjadi setelahnya penciptaan bumi. Kalau dilihat dari teksnya, ya, teksnya lafadz summa. Karena summa itu kalau menurut nahwu merupakan huruf athof yang menunjukkan makna tartib. Ya. Tartib yang tarohi, yakni kejadian yang berurutan tapi dipisah oleh waktu yang cukup lama. Allah Subhanahu wa ta'ala lalu setelah menciptakan semua yang ada di muka bumi, lalu Allah menuju langit. Maksudnya menuju langit itu menciptakan langit menjadi 7, bukan berarti Allah naik ke langit, tidak. Bukan, tidak bisa diartikan bahwa Allah itu berpindah dari bumi ke langit. Mengapa demikian? Karena Allah itu bukan materi, ya. Jadi menuju itu maksudnya adalah Allah menciptakan bumi, kemudian setelah itu Allah menciptakan atau membuat langit itu menjadi 7. Nah, begitu. Tidak sama sekali tidak bermakna intikal, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bertempat, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bertempat. Itu dalam akidah Ahlus Sunnah yang dijelaskan oleh madhab Asy'ari yang kita anut dan kita yakini kebenarannya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bertempat. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat mukhalafah lil hawadits. Ya. Allah mukhalafah lil hawadits dan Allah memiliki sifat qiyamuhu binafsihi. Mukhalafah lil hawadits artinya tidak sama dengan yang selain Allah, dengan sesuatu yang bermula yaitu makhluk. Suatu yang diciptakan, tidak sama Allah. Tidak sama dalam segala hal, ya. Tidak ada kesamaan sedikit pun. Mukhalafatuhu lil hawadisi, ya. Itu mustahil, ya. Allah itu sama, memiliki kesamaan dengan makhluk. Mumatsalatuhu lil hawadisi, mustahil sama dengan segala isi. Termasuk karena Allah itu mustahil memiliki kesamaan dengan makhluk, mustahil Allah itu bertempat. Allah bertempat, karena kalau bertempat berarti memiliki kesamaan dengan makhluk. Dan bertempat itu merupakan sifat dari benda, sifat dari materi. Yang membutuhkan tempat, yang membutuhkan ruang, itu adalah materi. Sementara Allah itu jelas bukan materi. Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa benda, tidak berupa materi. Kalau ada orang yang menyatakan bahwa Allah itu adalah berbentuk atau berupa materi, maka ini adalah aliran sesat. Dalam Islam itu disebut dengan aliran mujassimah, aliran sesat mujassimah. Aliran mujassimah itu yang menyatakan bahwa Allah itu terdiri dari berupa materi,
berupa benda dan memiliki bentuk, itu aliran Mujassimah. Ini adalah aliran sesat. Aliran sesat. Nah, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu tidak berbentuk dan tidak berupa materi. Karena Allah itu bukan materi, maka Allah tidak memiliki sifat yang sama dengan materi. Di antara sifatnya materi adalah memiliki tempat. Maka Allah tidak memiliki tempat, tidak bertempat. Ya, tidak bertempat, karena Allah bukan materi. Dan bertempat itu sifat materi. Kalau Allah bukan materi, maka Allah tidak bertempat. Kenapa? Karena bertempat itu adalah sifat materi. Atau tahayyuz, mengambil ruang kosong sebagai tempat, itu adalah sifat dari materi. Kemudian sifat dari materi adalah diam atau bergerak. Materi itu pasti memiliki sifat, kalau tidak diam, ya bergerak. Tidak mungkin tidak diam sekaligus tidak bergerak. Tidak mungkin materi itu atau benda itu memiliki sifat tidak diam sekaligus tidak bergerak. Itu tidak mungkin. Atau tidak mungkin pula materi itu memiliki sifat diam sekaligus bergerak pada waktu yang bersama. Itu tidak mungkin. Tidak diam dan tidak bergerak pada waktu yang bersamaan tidak mungkin bagi materi. Dan diam sekaligus bergerak dalam waktu bersamaan juga tidak mungkin bagi materi. Maka materi pasti memiliki salah satunya dan pasti tidak memiliki salah satunya dalam satu waktu. Dalam arti, kalau materi itu diam, dia pasti tidak bergerak. Kalau tidak diam, pasti bergerak. Itu sifat materi. Diam atau bergerak itu adalah sifat dari benda. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa disifati dengan sifat diam atau sifat bergerak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bukan benda. Maka tidak bisa Allah disebut diam. Allah juga tidak bisa disebut bergerak. Maka karena itu tidak bisa juga Allah disebut berpindah. Karena apa? Karena berpindah itu menunjukkan adanya perpindahan tempat. Yang kedua, bahwa Allah itu berpindah itu menunjukkan bergerak atau diam. Dan dua-duanya sama-sama mustahil bagi Allah. Sehingga lafaz istawa tidak bisa dimaknai berpindah. Di sini, di dalam ayat ini, lafaz istawa itu bermaksud ke langit, bukan berpindah dari bumi dan langit. Maksudnya adalah Allah setelah menciptakan bumi, kemudian Allah menjadikan langit menjadi 7 lapis itu. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan. Wa huwa adapun Allah bikulli syai'in, dengan setiap sesuatu, alimun itu adalah zat yang maha mengetahui. Mujmalan dengan pengetahuan yang global. Ai ilman mujmalan. Ya, di aslinya itu ada lafaz ilman karena maf'ul mutlak. Tapi lafaz ilmannya dibuang kemudian digantikan dengan sifatnya, yaitu lafaz mujmalan. Karena termasuk yang bisa menggantikan masdar untuk menjadi maf'ul mutlak itu adalah sifatnya, sifat dari masdar itu. Mujmalan dengan pengetahuan yang global, wa mufassalan dan pengetahuan yang rinci. Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu dengan pengetahuan yang global juga dengan pengetahuan yang rinci. Kenapa masih disebut lafaz mujmalan dan mufassalan di dalam tafsiran ayat ini? Karena ada aliran
yang menyatakan bahwa Allah itu hanya punya pengetahuan secara mujmal. Secara mujmal, secara global saja. Tapi tidak mengetahui secara tafsili, secara terinci. Nah, ini aliran sesat. Yang kalau ada aliran yang menyatakan bahwa Allah itu hanya mengetahui sesuatu secara global, sementara secara rinciannya Allah tidak mengetahui, maka ini tidak hanya sesat tapi juga aliran yang murtad. Salah satunya yang berpandangan demikian ada sebagian dari kelompok falasifah. Kelompok falasifah itu adalah aliran para filsafat. Pada masa sebelumnya Imam Al-Ghazali, itu diantaranya ada falasifah atau para kaum filsafat itu yang menyatakan bahwa Tuhan itu hanya mengetahui konsep, hanya mengetahui hal-hal global. Sementara Tuhan itu tidak mengetahui hal-hal yang tafsili, hal-hal yang juz'i, hal-hal yang rinci. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa Tuhan itu hanya mengetahui konsep, maksudnya konsep itu begini, Allah atau Tuhan itu hanya tahu bahwa kalau ada orang makan itu dia kenyang, kalau ada orang minum dia akan segar, kalau ada orang ketabrak bis dia akan mati. Allah tahu itu. Tapi bahwa si fulan itu akan minum pada tanggal sekian jam sekian, akan makan pada tanggal sekian jam sekian, atau akan ketabrak bus pada tanggal sekian jam sekian, itu Tuhan tidak mengetahui. Itu ada yang berpendapat demikian. Ya, ada yang berpendapat demikian. Kalau ada orang yang berpendapat demikian, bagaimana? Maka kafir. Dia itu kafir, ya, murtad dari agama Islam, karena sama saja dengan menyatakan bahwa Allah bersifat jahlun. Allah tidak mengetahui. Ya. Mustahil. Dalam akidah yang benar, mustahil Tuhan itu tidak mengetahui. Ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah, itu mustahil. Sedang sifat ilmu, yakni maha tahu, lawannya jahlun, bodoh dan tidak tahu. Mustahil ada yang tak diketahui. Allah maha sempurna, kita akui. Ya. Mustahil Allah itu ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah, itu mustahil. Kalau ada orang menyatakan bahwa ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah, maka dia murtad, bukan orang Islam. Sehingga dalam tafsir ini Imam Suyuti menyatakan Allah memiliki pengetahuan yang mujmalan wa mufassalan, yang secara global sekaligus juga secara rinci, untuk menolak pendapat atau aliran sesat yang menyatakan bahwa Allah hanya memiliki pengetahuan mujmal saja tapi tidak memiliki pengetahuan yang mufassal. Selanjutnya, afala ta'tabiruna, maka apakah, kalau mengikuti lafadznya, apakah maka tidak mengambil pelajaran siapa kalian? Annal qadira, terhadap sesungguhnya zat yang maha kuasa, ala khalqi dzalika, atas menciptakan hal tersebut, ibtidaan, dengan permulaan, ibtidaan dengan permulaan, wahwa adapun dalik,
a'zamu itu lebih besar, minkum daripada kalian. Qadirun, qadirun itu kuasa. Qadirun itu kuasa. Ala i'adatikum, atas mengembalikan kalian. Ala i'adatikum, atas mengembalikan kalian. Apakah kalian tidak mengambil pelajaran dari penciptaan langit dan bumi? Allah memiliki kekuasaan yang tidak terbatas untuk menciptakan semua itu. Dalam permulaan, dalam arti dari tiada menjadi ada. Dari tiada menjadi ada. Allah menciptakan langit dan bumi dari tiada menjadi ada, tanpa bahan. Kalau manusia membuat sesuatu itu pasti ada bahannya dulu. Kamu mau buat kue misalnya, maka pasti ada bahannya. Dari tepung, harus ada tepungnya dan selanjutnya. Kalau Allah menciptakan sesuatu tidak harus ada bahan. Dari tiada menjadi ada. Bumi asalnya tiada, diadakan. Langit asalnya tiada, diadakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah. Allah telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dari tiada menjadi ada. Dan jelas bahwa penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih besar daripada kalian. Menciptakan dari tiada menjadi ada, ya, sesuatu yang jauh lebih besar dari kalian. Allah itu maha kuasa. Apalagi kalau hanya sekedar menghidupkan kalian. Jadi kalau menciptakan langit dan bumi dari tiada menjadi ada itu Allah maha kuasa. Apalagi hanya sekedar mengembalikan kalian yang sudah mati kemudian dihidupkan lagi. Yaitu ya sangat maha kuasa Allah atas hal itu. Wong langit dan bumi aja yang asalnya tidak ada itu menjadi ada. Apalagi hanya sekedar mengembalikan kalian yang sudah mati menjadi hidup lagi. Kalian asalnya hidup, kemudian mati, kemudian dihidupkan lagi. Ya sangat maha kuasa. Itu adalah pelajarannya. Kalian harus mendapatkan pelajaran bahwa kita ini akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita mengambil pelajaran bahwa kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka karena itulah, karena kalian akan dihidupkan lagi setelah mati, kalian tidak akan didiamkan. Kalian pasti akan dihidupkan lagi untuk menerima konsekuensi dari apa yang kalian perbuat. Ya. Maka ya jangan enak-enak bahwa dalam hidup ini, kalau kita percaya bahwa kita akan dibangkitkan dan akan dibalas segala apa yang kita lakukan, maka hidup ini kita gunakan untuk melaksanakan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik kita gunakan. Karena itulah di dalam Al-Qur'an hampir banyak sekali ayat yang menggandeng antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Jadi yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir, itu yang digandeng seperti itu banyak di dalam Al-Qur'an. Kenapa kok digandeng
Allah dan hari akhir. Karena apa? Karena hari akhir itu, adanya keimanan terhadap hari akhir itulah yang kemudian mendorong kita untuk melakukan amal baik. Kemudian menghalangi kita untuk melakukan amal yang buruk. Itu adalah keimanan kita terhadap hari akhir. Motivasinya kita melakukan hal yang baik dan menghindari hal buruk itu karena salah satu motivasi terkuatnya adalah karena kita percaya ada pahala dan dosa. Karena kita percaya kita akan dihidupkan kembali di akhirat nanti dan kita akan menerima konsekuensi dan balasan dari amal perbuatan kita. Nah, dalam agama itu ada intinya ajaran agama itu ada iman, ada akidah, ada syariah. Ya, ada akidah, ada syariah. Ada iman, ada amal. Yu'minuna billah itu adalah iman. Bil yaumil akhir itu tidak hanya sekedar iman, tapi itu yang kemudian mendorong kita untuk melakukan amal baik. Nah, karena itulah di dalam ayat ini, mengenai penafsiran ayat ini, Imam Asy'uti menyatakan pelajaran yang kita ambil apa? Pelajaran yang harus kita ambil bahwa Allah sangat mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali kita di hari akhir nanti dan untuk mendapatkan balasan atas apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Baiklah, anak-anak sekalian, sampai di sini dulu kita ngajinya. Semoga kita besok bisa ngaji kembali. Kalau memungkinkan besok kita pakai channel siaran langsung melalui YouTube ya. Untuk hari ini ada gangguan sinyal sehingga siaran langsungnya tidak bisa terlihat di YouTube. Semoga besok tidak ada gangguan. Baik, terima kasih. Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu di rumah. Jaga diri dengan baik. Jangan lupa bantu orang tuanya dan berbakti kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.